Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peneliti kualitatif dimanapun Anda berada. Selamat datang pada pembahasan NVivo, di mana pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu fitur yaitu relationship. Tapi sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan dukung kami dengan tekan tombol subscribe dan like. Dan jangan lupa juga berikan komen berupa pertanyaan jika ada yang belum jelas atau pernyataan yang memberikan dukungan positif terhadap video kami. Saya akan mulai dengan pengertian dan fungsi dari fitur relationship ini. Nah, relationship ini adalah jenis kode khusus yang menggambarkan hubungan antara dua item. Relationship ini mencatat pernyataan atau anggapan Anda sebagai peneliti tentang bagaimana kedua item tersebut saling berkaitan. Pernyataan atau anggapan yang dimaksud di sini misalnya bentuk hubungannya, misalnya pengaruh, bekerja sama, mengurangi, meningkatkan. Itu semua adalah pernyataan tentang hubungan. Nah, item di sini adalah item apa saja yang ada dalam NVivo. Bisa saja tema, bisa saja kode, bisa saja file, ataupun memo. Untuk lebih pahamnya, saya akan memberikan ilustrasi. Di sini saya siapkan ada 5 tema pada topik yang berbeda. Karena saya tahu teman-teman memiliki background yang berbeda. Saya mulai dengan tema motivasi dan hambatan dalam pendidikan. Misalnya kita punya kode motivasi dan juga kode hasil belajar. Kita ingin menghubungkan misalnya dengan kata meningkatkan. Jadi motivasi meningkatkan hasil belajar. Atau ini, hambatan mengurangi motivasi siswa. Jadi, dua tema yang berhubungan yaitu hambatan dan motivasi siswa. Pernyataan hubungannya adalah mengurangi. Nah, contoh yang lain, tema pengaruh media sosial terhadap kesejahteraan mental. Contoh hubungannya adalah penggunaan media sosial berhubungan positif dengan kecemasan. Durasi media sosial memediasi dampak pada kesehatan mental. Topik pada kepuasan kerja dan produktivitas. Kepuasan kerja mempengaruhi produktivitas. Atau beban kerja tinggi melemahkan kepuasan kerja. Contoh yang lain pada partisipasi publik dan kebijakan pemerintah. Partisipasi publik meningkatkan kualitas kebijakan. Kurangnya transparansi pemerintah menghambat partisipasi. Yang terakhir, hubungan pasien dokter dalam pengobatan penyakit kronis. Hubungan yang baik meningkatkan kepatuhan pengobatan. Komunikasi yang buruk mengurangi kualitas perawatan. Jadi, sekali lagi, di sini akan selalu ada dua item. Coba lihat. Item yang pertama yang berwarna hitam dan item yang kedua yang terakhir berwarna hitam pula. Dan jenis hubungannya itu di tengah saya berikan warna merah. Nah, perlu diingat, relationship ini menggunakan data yang sudah dikodekan untuk menunjukkan hubungan berbasis bukti. Karena kita tidak boleh membuat hubungan hanya sekedar asumsi atau kira-kira saja. Harus ada buktinya. Buktinya itu adalah data, apakah itu berupa wawancara, dokumentasi, video, dan sebagainya. Jadi cocok untuk penelitian kualitatif yang melibatkan eksplorasi hubungan antar tema berdasarkan wawancara, dokumen, atau sumber data. Nah, ini adalah jenis hubungan yang ada dalam NVivo. Saat Anda membuat relationship, Anda akan menentukan item yang terhubung dan memilih jenis hubungannya. Jenis hubungan menunjukkan sifat hubungan tersebut. Anda dapat menggunakan jenis hubungan terkait yang dibuat sistem atau membuat jenis hubungan Anda sendiri. Misalnya, hubungan satu arah. Misalnya, item Erwin mempekerjakan Samsir. Berarti hubungan antara Samsir dan Erwin ini adalah antara bos dengan karyawan misalnya. Maka simbolnya adalah tanda panah satu arah. Hubungan asosiatif ini tidak ada tanda panahnya. Kenapa? Karena setara. Tidak jelas siapa yang penyebab atau akibat. Misalnya Erwin mengenal Samsir. Hanya sekedar mengenal. Tapi ada juga simetris. Yaitu hubungannya dua arah. Maka tanda panahnya ada dua juga. Misalnya Erwin bekerja dengan Samsir. Maksudnya bekerja sama dengan Samsir. Jadi tidak ada yang atasan, tidak ada yang bawahan. Tapi mereka kolaborasi. Nah, sekarang saya sudah berada pada aplikasi NVivo. Saya menggunakan NVivo 12 Plus. Nah, ini adalah proyek penelitian saya dengan judul Persepsi Guru Mengenai Guru Ideal. Nah, sekarang saya berada pada folder files. Ada beberapa file yang berupa gambar, audio, dan juga dokumen. Nah, fitur relationship
relationship ini bisa dilihat di bawah quotes. Kenapa? Karena sekali lagi relationship ini adalah salah satu jenis kode. Coba saya buka, isinya masih kosong karena kita belum membuatnya. Nah, di bawah relationship ini ada relationship types, yaitu tipe hubungan. Nah, secara default NVivo sudah menyiapkan jenis hubungan seperti ini. Tapi kita nantinya akan membuat jenis hubungan yang lain sesuai dengan kebutuhan data penelitian kita. Nah, tentunya yang harus dilakukan pertama adalah mengeksplor data kita. Kita membuka satu persatu, kemudian mungkin kita akan temukan item apa saja yang berkaitan. Nah, ini sudah saya melakukan pengkodean dan saya sudah simpan banyak notes atau tema di bagian notes di sini. Nah, sekarang saya akan langsung praktik bagaimana menghubungkan item-item dalam NVivo. Saya mulai dengan kembali ke menu relationship, kemudian ini saya close dulu, kemudian klik kanan, kemudian pilih new relationship. Nah, di sini akan muncul kotak dialog. Yang pertama adalah from, artinya item apa yang pertama kita akan pilih. Misalnya saya akan pilih Fitri, ada di file, item file. Kemudian ini adalah jenis hubungan associative. Saya akan buat yang baru, new. Saya akan berikan nama relasinya yaitu bekerja sama. Karena dia bekerja sama, maka ini saling simetrikal. Kemudian klik OK. Nah, Fitri bekerja sama, saya akan pilih item yang kedua. Misalnya bekerja sama dengan Siti. Klik OK. Nah, di sini tinggal warna bisa tidak dipilih. Tinggal kita klik OK. Maka kita sudah berhasil membuat kode relationship. Kita bisa baca Fitri bekerja sama dengan Siti. Arahnya simetris. Saya akan klik 2 kali untuk membukanya. Nah, isinya masih kosong karena kita belum mengkode data pada kode relationship ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, relationship yang kita buat ini harus berdasarkan data dalam penelitian kita. Maka ini harus ada buktinya. Saya akan kembali ke files. Setelah saya telusuri, saya melihat misalnya pelatihan guru. Nah, saya lihat di sini Ibu Fitri, anggaplah ini, kemudian, oh bukan, ini, kemudian ini adalah Ibu Siti. Saya melihat mereka bekerja sama dalam sebuah pelatihan. Maka ini berarti bukti bahwa mereka bekerja sama. Maka saya akan kode file gambar ini. Secara simpel saya tandai seperti ini, kemudian klik kanan, kemudian kode. Nah, di sini akan banyak pilihan, tapi saya akan pilih relationship. Nah, di sini sudah tersedia pilihan kodenya yaitu Fitri bekerja sama dengan Siti. Maka saya pilih ini, kemudian klik OK. Misalnya saya akan tambahkan di sini penjelasan ya. Ibu Siti dan Ibu Fitri bekerja sama dalam menyusun RPP saat pelatihan. Nah, ini juga saya akan kode blok seperti ini. Klik kanan, kemudian pilih kode, kemudian saya pilih relationship Fitri bekerja sama Siti. Klik OK. Saya close dulu. Mari kita lihat kode yang sudah kita buat. Di sini, kemudian klik 2 kali, sekarang sudah ada isinya. Berupa teks, dan ini berupa gambar saja. Kalau kita klik ini, maka kita akan dibawa ke file aslinya. Seperti ini. Ini sudah ditandai warna orange. Nah, saya close kembali. Artinya apa? Pernyataan kita bahwa Fitri bekerja sama dengan Siti, itu bukan hanya asumsi. Itu bukan hanya perkiraan. Tetapi ada buktinya dalam data yang kita miliki. Nah, ini nanti akan penting ketika sudah membuat laporan penelitian. Nah, ini antara file dengan file. Saya akan contohkan antara file dengan tema yang sudah dibuat. Saya akan mulai dengan klik kanan, kemudian new relationship. Maka akan muncul kotak dialog yang sama dengan tadi. Atau bisa juga masuk ke menu create, kemudian di sini ada pilihan relationship, maka akan sama. Saya akan pilih item pertama yaitu kerja bakti. Jadi ini adalah file kerja bakti. Saya klik OK. Kemudian saya mau gunakan tipe hubungan yang baru, yaitu satu arah, one way. Kemudian saya berikan nama hubungannya yaitu contoh. Klik OK. Kemudian saya pilih item yang kedua.
yaitu notes, kemudian kontribusi sosial. Jadi kita bisa baca kerja bakti ini adalah berhubungan dengan kontribusi sosial dalam hal sebagai contoh. Selanjutnya saya klik OK. Nah, di sini sudah muncul ada file berupa gambar, kemudian ada tema berupa kontribusi sosial. Coba saya buka, masih kosong. Nah, sekali lagi kita harus menelusuri data yang kita punya untuk mendukung bahwa relationship ini betul-betul terjadi dalam data penelitian. Maka saya akan kembali ke sini. Kemudian kerja bakti. Ini sudah saya berikan contoh transkrip atau contoh caption dari gambar ini. Guru melakukan kerja bakti bersama masyarakat. Nah, berarti ini adalah contoh kontribusi sosial. Saya akan kode ini, saya blok, kemudian saya klik kanan, kemudian pilih code, kemudian masukkan ke kerja bakti adalah contoh kontribusi sosial. Klik OK. Kita bisa mencari informasi yang lain pada file-file yang lain, kemudian mengkodekan pada kode tadi. Saya akan kembali ke relationship. Ini saya close dulu. Kemudian saya buka ulang kode relationship kerja bakti adalah contoh kontribusi sosial. Klik 2 kali. Nah, ini sudah muncul data pendukungnya. Ketika nanti saya menjelaskan di laporan saya atau saat seminar, saya bisa memunculkan bukti ini. Nah, ini item file dan kode. Sekarang saya akan tambahkan contoh yang lain, yaitu hubungan antara kode dengan kode atau tema dengan tema. Saya klik kanan, new relationship, kemudian saya pilih item. Saya cari di notes, saya ingin pilih tema komunikatif. Kemudian saya pilih OK. Kemudian saya buat tipe relationship yang baru, klik new. Saya akan beri nama mengakibatkan. Description bisa dikosongkan. Kemudian karena ini mengakibatkan, ada sebab dan ada akibat, berarti hubungannya satu arah. Saya pilih ini, kemudian klik OK. Kemudian saya pilih item yang kedua, pilih notes. Misalnya saya akan kaitkan dengan respon siswa, respon negatif siswa. Klik OK. Kemudian OK. Nah, kita bisa baca ya, komunikasi atau komunikatif itu mengakibatkan respon negatif siswa. Ini masih kosong. Nah, apa buktinya? Kita harus memberikan bukti berupa data ya. Maka kita bisa kembali ke sini atau saya coba cari di sini. Misalnya tadi di sini ya, komunikatif. Nah, misalnya ini, kalau kita kasar sama anak-anak, pasti juga akan kasar sama kita. Karena sekarang itu ya beda sekali lah. Nah, saya merasa ini sebagai bukti pendukung kode relationship tadi. Kemudian saya klik kanan, kemudian kode, kemudian pilih yang ini, komunikatif mengakibatkan respon negatif. Klik OK. Misalnya saya lihat ini lagi berkaitan dengan kode tadi, maka saya blok, klik kanan, kemudian code, pilih komunikatif. Nah, lakukan cara yang sama untuk data pendukung yang lain. Kita kembali ke relationship, berarti sudah ada 3. Klik kanan seperti ini, maka sudah ada bukti pendukungnya. Saya klik, saya akan kasih contoh yang lain. Klik kanan, new relationship. Saya akan pilih misalnya fasilitas. Klik OK. Nah, ini new satu arah, namanya mempengaruhi. Klik OK. Kemudian saya pilih item yang kedua, fasilitas mempengaruhi guru ideal. Klik OK. OK lagi. Jadi bacanya fasilitas bisa mempengaruhi guru ideal atau konsep guru ideal. Nah, saya akan carikan buktinya. Misalnya di sini, fasilitas. Nah, ini buktinya. Saya akan kode ini, masukkan ke kode fasilitas tadi. Klik OK. Misalnya ini juga, lakukan cara yang sama, atau code to recent notes, yaitu fasilitas ya.
Nah, saya tidak akan baca secara detail karena ini contoh saja ya. Saya akan close ini. Saya akan kembali ke relationship. Nah, di sini sudah ada 4 kode relationship yang saya buat, yaitu file dengan file, file dengan tema, tema dengan tema, tema dengan tema. Ini bisa kita gunakan sebagai hasil penelitian kita, dan ini yang dijelaskan pada laporan. Nah, untuk melihat tipe-tipe hubungan yang sudah kita buat, kita bisa lihat di bagian bawah dari relationship ini. Klik, maka ini adalah tipe hubungan yang sudah dibuat, sedangkan kodenya ada di folder relationship. Nah, pada tahapan ini hasil pengkodean relationship yang kita buat ini sudah bisa digunakan sebagai analisis data dan penemuan penelitian kita. Kita bisa juga melakukan dengan visualisasi relationship. Misalnya kita ingin memvisualisasikan kode relationship yang ini. Saya akan select seperti ini, kemudian klik visualize. Misalnya saya pilih chart relationship coding by attribute values, kemudian saya pilih X axis attribute, pilih select, kemudian kita pilih attribute case-nya, misalnya umur, saya akan pilih Z, kemudian gender, klik OK, kemudian OK. Nah, ini 3 dimensi ya. Bisa kita lihat bahwa ada 42% laki-laki dan 64% perempuan yang memiliki coding pada komunikasi mengakibatkan respon negatif pada siswa. Coba saya gunakan 2 dimensi saja supaya lebih gampang ya. Select, kemudian visualize, chart relationship coding by attribute value, kemudian X axis attribute, kemudian saya pilih gender, klik OK, klik OK. Nah, ini lebih jelas ya. Jadi pada kode komunikasi mengakibatkan respon negatif siswa ini, data pendukungnya diambil dari sekitar 40% laki-laki dan sekitar 60% perempuan. Saya juga bisa gunakan fitur hierarchy chart, pilih semua kode relationship, klik kanan, visualize, kemudian hierarchy chart of relationships. Ini artinya bahwa yang paling besar kodenya, porsinya itu adalah komunikasi mengakibatkan respon negatif siswa. Dan yang paling sedikit porsinya adalah kerja bakti, merupakan contoh kontribusi sosial. Nah, ini cara simpel contoh dari visualisasi kode relationship. Tapi sekali lagi, tanpa visualisasi pun kita sudah bisa menggunakan sebagai bukti analisis penelitian kita. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan mengenai kode relationship. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan tentang topik ini, silahkan ditulis di kolom komentar, atau bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar fitur NVivo lainnya, silahkan juga disampaikan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan sehat selalu, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.